latar belakang perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1806, seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda, dan ia mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon menjadi raja di Belanda. Dan keberhasilan Napoleon dalam menaklukkan Belanda otomatis menjadikan Hindia Timur berada dalam kekuasaannya. Pemerintah Belanda mengangkat Herman Willem Daniels pada 1808 menjadi gubernur jenderal di Batavia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari kekuasaan Inggris. Daniels memberlakukan kerja paksa untuk membangun jalan yang biasanya disebut kerja rodi. Rakyat Indonesia dipaksa membangun jalan Anyer hingga Penarukan. Pada tahun 1811, Daniels ditarik kembali ke Belanda. Ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Pada tahun 1811, pula awal kedudukan Inggris di Indonesia. Saat itu, pasukan Inggris berhasil mengalahkan Belanda di daerah Tuntang, dekat wilayah Salatiga, Jawa Tengah. Kejadian tersebut melahirkan sebuah perjanjian antara Inggris dengan Belanda yang dinamakan Perjanjian Tuntang dan ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Janssens. Berikut isi perjanjian Tuntang. Seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Utang Belanda semasa pemerintahan Daniels tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Bagi pegawai sipil ataupun orang-orang Belanda yang ingin bekerja, bisa bekerja pada pemerintahan Inggris. Inggris berkuasa di Indonesia selama 5 tahun, 1811 sampai 1816. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stafford Raffles menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Pemerintahan memerlukan sistem sewa tanah yang dikenal dengan nama land rent. Rakyat yang menggarap tanah diharuskan menyewa dan dari pemerintah. Berikut ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Van den Bosch mendapat tugas mengisi kas Belanda yang kosong karena mengalami kerugian besar akibat terjadinya perang kemerdekaan Belgia dari Belanda tahun 1830 dan perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang menghabiskan banyak dana. Hal tersebut melatar belakangi Bosch memperlakukan sistem tanam paksa atau kultur setsel yang mewajibkan rakyat membayar pajak dan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah Hindia Belanda. Akibat penyelewengan pada sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan karena hasil pertanian menurun. Bahkan tidak sedikit pula rakyat meninggal karena kelaparan. Sebaliknya, tanam paksa ini memberikan keuntungan yang melimpah bagi Belanda. Namun, masih terdapat orang Belanda yang peduli terhadap rakyat Indonesia. Ia adalah Douwe Dekker.
Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda terjadi pada tahun 1628 sampai 1629. Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam saat itu dan memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Mataram serta mengusir kekuasaan asing dari bumi Mataram. Perlawanan ini dipicu oleh beberapa faktor seperti kehadiran VOC yang mengganggu kesatuan negara dalam monopoli perdagangannya. VOC menghalang-halangi kegiatan perdagangan Mataram yang akan ke Malaka, serta VOC tidak mengakui kedaulatan Mataram. Sultan Agung mempersiapkan penyerangan VOC melalui rencana penutupan hampir seluruh pantai Jawa atas perintah Tumenggung Baureksa dari Kendal selaku pimpinan perang. Pertempuran sengit antara Mataram dan VOC terjadi di berbagai tempat. Namun kekuatan VOC yang unggul dalam persenjataan memaksa Mataram mundur. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran ini dan serangan Mataram gagal. Perlawanan Patimura terhadap Belanda merupakan perjuangan rakyat Maluku untuk melawan penjajahan Belanda. Berikut adalah latar belakang, kronologi, dan dampak perlawanan tersebut. Latar belakangnya, perlawanan Patimura dipicu oleh tindakan sewenang-wenang Belanda yang memberlakukan kembali kerja paksa, memaksa rakyat Maluku untuk menyediakan perahu tanpa upah, dan menyerahkan hasil laut kepada Belanda. Selain itu, Belanda juga menerapkan kembali pelayaran hongi di Maluku. Kronologi perlawanan: 1. 14 Mei 1817, Thomas Matulesi dipilih sebagai pemimpin pergerakan. 15 Mei 1817, pasukan Patimura menyerang pos-pos dan benteng Belanda di Saparua, merebut benteng Dürstede, dan menewaskan residen Saparua Van den Berg. 20 Mei 1817, dilakukan rapat di Haria untuk membulatkan tekad berjuang melawan Belanda dengan proklamasi Porto Hari. November 1817, Patimura ditangkap oleh Belanda setelah pengkhianat dari Raja Boy. 16 Desember 1817, Patimura dan beberapa pejuang lainnya dihukum gantung di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Perang Padiri adalah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Konflik ini terjadi antara kaum Padiri yang merupakan sekelompok Muslim yang ingin menerapkan syariat Islam secara ketat dan kaum adat yang merupakan kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan adat istiadat Minangkabau. Perang Padiri dipicu oleh perbedaan pandangan antara kedua kelompok tersebut mengenai pelaksanaan syariat Islam dan istiadat adat. Kaum Padiri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ingin menerapkan syariat Islam secara ketat dan menghapuskan tradisi adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, kaum adat yang dipimpin oleh Dipertuakan Pagarayung ingin mempertahankan tradisi dan adat istiadat di Minangkabau. Perang Padiri berdampak dasar pada masyarakat Minangkabau. 1. Kerusakan infrastruktur dengan ekonomi. 2. Kehilangan nyawa dan pengungsi. 3. Perubahan sosial dan politik. 4. Terinfeksi kolonial Belanda. Perang Padiri berakhir dengan kekalahan kaum Padiri yang menguatkan Belanda terhadap kedaulatan Pagarayung. Namun konflik ini juga memicu perlawanan terhadap kolonia ke Belanda dan memperkuat identitas Minangkabau.
Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 adalah sebuah perang besar yang terjadi di Jawa, Indonesia melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang kecewa dengan kebijakan pemerintahan Belanda yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat Jawa. Penyebab perang ini: perebutan tanah Belanda mengambil alih tanah-tanah milik rakyat Jawa untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Pajak yang tinggi: rakyat Jawa dipaksa membayar pajak yang tinggi kepada pemerintahan Belanda. Penghinaan terhadap agama Islam: pemerintahan Belanda dianggap tidak menghormati agama Islam dan kebudayaan Jawa. Peristiwa penting: memperdebatkan Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin pasukan rakyat Jawa menaklukkan Belanda pada tahun 1825. Pertempuran di Tegarejo. Diponegoro memenangkan pertempuran melawan pasukan Belanda di Tegarejo pada tahun 1826. Pengepung Yogyakarta. Pasukan Belanda mengepung kota Yogyakarta pada tahun 1829. Akibat kekalahan Diponegoro, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar pada tahun 1830. Perjanjian Raffles. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1830 yang mengakui kekuasaan Belanda atas Jawa. Perubahan sosial dan ekonomi. Perang ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Jawa. Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904 adalah konflik bersenjata antara Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda. Berikut adalah ringkasan perang tersebut. Penyebab perang: 1. Perebutan wilayah dan sumber daya alam. 2. Pengaruh kolonial Belanda yang ingin menguasai Aceh. 3. Perlawanan Aceh terhadap kebijakan kolonial Belanda. Akibat: 1. Kekalahan Aceh dan kekuasaan Belanda. 2. Pembubaran Kesultanan Aceh. 3. Perubahan sosial dan ekonomi di Aceh. 4. Perlawanan gerilya terus berlanjut hingga tahun 1942.